Dosen misalkan izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 4, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, jurusan Keimigrasian, nama Franciscus Panjaitan, NRT 022.2561.1.01 Prodi Hukum Keimigrasian. Izin Bapak, izin menjelaskan terkait desain penelitian saya, Pak. Untuk judul saya adalah implementasi konsep deterrence theory dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung. Penelitian ini dilatar belakangi oleh dalam perspektif kriminologi, salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami upaya pencegahan pelanggaran hukum adalah deterrence theory atau teori penjeraan. Teori ini dapat menekankan bahwa seseorang akan cenderung menghindari pelanggaran hukum apabila terdapat ancaman sanksi yang tegas, pasti, dan segera diterapkan. Dengan kata lain, keberadaan sanksi hukum yang jelas dan konsisten dapat menimbulkan efek jera sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran serupa di kemudian hari. Salah satu faktor utama dari diperlukannya suatu konsep baru untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung adalah dikarenakan banyaknya jumlah warga negara asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung berjumlah 339 orang asing pada bulan Agustus 2025. Fenomena penyalahgunaan izin tinggal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung sejak tahun 2022 hingga tahun 2025 mencapai 12 kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing. Adapun rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan konsep deterrence theory dalam pencegahan penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan deterrence theory dalam pencegahan penyalahgunaan izin tinggal oleh ulangi di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bantar Lampung. Untuk dugaan awalnya, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing. Penyalahgunaan tersebut dapat berupa penggunaan kunjungan untuk bekerja, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin tinggal, maupun tindakan overstay. Perilaku tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum keimigrasian, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap ketertiban umum, keamanan nasional, serta kedaulatan negara. Dalam penelitian kualitatif yuridis empiris, presumption berfungsi sebagai hipotesis kerja awal yang bersifat terbuka dan dapat berkembang sesuai dengan temuan di lapangan. Dugaan awal dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, certainly, kepastian sanksi dalam penerapan hukum keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung masih rendah, ditandai oleh belum konsistennya penegakan sanksi terhadap setiap pelanggaran izin tinggal yang terdeteksi. Yang kedua, severity atau beratnya sanksi sudah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Namun, penerapannya di lapangan belum sepenuhnya proporsional terhadap tingkat pelanggaran yang terjadi. Yang ketiga, celerity, kecepatan penindakan, terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran operasional, sehingga respons terhadap pelanggaran tidak berjalan secara cepat dan tepat waktu. Ketiga kelemahan elemen tersebut secara bersama-sama berkontribusi terhadap rendahnya efek jera yang berulangnya pelanggaran izin tinggal di wilayah Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung.
Untuk jenis penelitiannya, yaitu hukum empiris, menitik beratkan pada pemahaman terhadap bagaimana hukum itu berfungsi secara faktual dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini bersifat deskriptif dan induktif. Data empiris yang diperoleh melalui observasi, wawancara, kuesioner, atau dokumentasi yang mencerminkan respons sikap dan perilaku individu atau lembaga terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai norma, melainkan juga sebagai perilaku sosial yang konkret yang dapat diamati serta diukur efektivitas dan implementasinya dalam konteks hubungan sosial. Tujuan metode penelitian empiris adalah untuk mempelajari secara menyeluruh latar belakang keadaan saat ini dan interaksi sosial suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan empiris dalam penelitian hukum memberikan kerangka analisis yang lebih utuh dan komprehensif karena dapat mampu menjawab dua aspek penting, yaitu bagaimana hukum seharusnya berlaku atau das solen dan bagaimana hukum benar-benar dijalankan di lapangan atau dasen. Ini memungkinkan peneliti tidak hanya menjelaskan suatu aturan secara teoritis, tetapi juga mengkaji keberlakuan dan efektivitasnya secara empiris, serta memberikan solusi yang relevan terhadap permasalahan hukum aktual dalam masyarakat. Secara empiris, penelitian ini ingin menggali implementasi nyata dari konsep deterrence teori di lapangan dalam mencegah pelanggaran keimigrasian, khususnya pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal. Metode ini dianggap relevan karena mampu menjawab pertanyaan penelitian tidak hanya dari sisi aturan hukum, tetapi juga dari praktik dan efektivitas penerapannya. Kemudian, data penelitian yang pertama, data primer, yaitu merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya di lapangan dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan petugas yang berwenang, Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung. Dan adapun data sekunder, yaitu jenis data yang digunakan sebagai pendukung untuk data primer dalam sebuah penelitian. Data sekunder diperoleh melalui referensi atau kutipan dari sumber-sumber seperti jurnal ilmiah, makalah, dan buku referensi yang membahas tentang intelijen keimigrasian, pengawasan, serta teori-teori yang terkait dengan penelitian. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas hukum, adalah ukuran mengenai sejauh mana hukum dapat berfungsi, ditaati, dan diterapkan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis, law in the books, tapi juga oleh bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam kenyataan atau law in action. Untuk temuan penelitian, pendekatan konsep deterrence theory yang menitik beratkan pada penegakan hukum melalui pemberian sanksi sebagai sarana utama pencegahan. Dalam pendekatan ini, pencegahan penyalahgunaan izin tinggal dilakukan dengan menciptakan efek jera melalui penerapan hukuman yang memiliki unsur kepastian, ketegasan, dan kecepatan. Dengan demikian, fokus utamanya terletak pada peran negara melalui petugas imigrasi dalam menindak pelanggaran serta bagaimana sanksi tersebut mampu mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Sebaliknya, pendekatan community policing yang lebih menekankan pada peran serta masyarakat dalam pencegahan pelanggaran
Dalam konsep ini, pencegahan penyalahgunaan izin tinggal tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada kolaborasi antara aparat dan masyarakat, seperti pelaporan keberadaan orang asing, pengawasan lingkungan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, fokus utamanya adalah pada pendekatan preventif berbasis partisipasi masyarakat, bukan semata-mata pada pemberian sanksi. Mengoperasionalisasikan tiga elemen deterrence theory: certainty, severity, celerity, sebagai instrumen evaluasi yang terukur dalam konteks penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Adapun keaslian penelitian yaitu fokus pada konsep community policing dalam rangka mencegah penyalahgunaan izin tinggal dengan lokus kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Bekasi dengan metode penelitian hukum normatif empiris. Berikut rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana bentuk pelaksanaan dari pengawasan terhadap orang asing pemegang izin tinggal yang dilakukan kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Bekasi. Dan yang kedua, bagaimana bentuk penerapan dari konsep community policing dalam upaya mencegah pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing pada wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Bekasi. Sekian pemaparan desain penelitian dari saya. Terima kasih.